Ya, perhatikan ya. Jadi yang kalian lihat tadi kan kelihatannya cepat ya, tapi smooth atau halus ya gerakannya. Nah, animasi yang kalian lihat itu adalah animasi yang banyak sekali menggunakan penggunaan easy ease atau penggunaan speed grab namanya ya. Penggunaan speed grab. Ini contoh-contoh yang harus kalian dapatkan nanti selama 2 semester ini ya. Kalian harus sampai bisa membuat video elemen seperti ini misalnya. Nah, kira-kira seperti ini nanti yang harus kalian kuasai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat animasi dengan pengaturan speed grab? Kita mulai dari pokok bahasan pertama ya. Saya sambil buka Adobe After Effects-nya. Jadi, mengatur kecepatan gerakan di Adobe After Effects atau speed grab ya. Sudah buka After Effects-nya? Sudah, Pak. Buka? Sudah ya. Jadi hasil animasi tanpa adanya pengaturan kecepatan akan menghasilkan animasi yang membosankan. Jadi kalau kalian membuat animasi gitu ya, terus kalian tidak atur grafik kecepatannya, itu akan menghasilkan animasi yang membosankan dan tidak smooth ya, dan tidak halus ya, dan tidak halus ya, halus atau smooth. Ini yang harus kalian pahami berkaitan dengan grafik kecepatan. Nah, untuk mengatur kecepatan pada animasi di After Effects, caranya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka aplikasi Adobe After Effects. Jadi yang pertama itu kita buka aplikasi Adobe After Effects. Pertama kita buka aplikasi Adobe After Effects. Ya, buka aplikasi Adobe After Effects. Sudah? Buat project baru, ya, buat project baru pada aplikasi tersebut dengan mengakses menu file new project. Jadi buat project baru pada aplikasi tersebut dengan mengakses menu file new project. File new project, oke. Kemudian akses menu composition new composition. Nah, tujuannya itu adalah new composition itu adalah untuk membuat dokumen baru ya, istilahnya ya, atau membuat layar baru. Nah, misalnya kalian beri nama di sini, kalian beri nama teks, animasi teks misalnya, animasi teks. Nama komposisinya boleh speed grab atau apa terserah kalian. Presetnya itu adalah HDTV 1080x29,97, durasinya itu 5 detik, background color-nya itu adalah warna terang, kemudian oke. Paham sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham. Itu proses bagaimana caranya kita menggunakan ini ya, apa namanya, new project ya, atau membuat komposisi baru, maaf, di After Effects. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah bagaimana caranya kita membuat atau menulis teks di After Effects. Bagaimana caranya kita menulis teks di After Effects? Aktifkan horizontal type tool pada toolbox ya, pada toolbox. Jadi kita aktifkan horizontal type tool. Ada toolbox nih, horizontal type tool. Kemudian klik satu kali pada lembar kerja atau pada komposisi untuk memulai pengetikan. Diklik seperti itu. Kemudian ketik speed. Paham sampai di sini?
Jadi aktifkan horizontal type tool pada toolbox, kemudian klik satu kali pada komposisi untuk memulai pengetikan. Kemudian ketik speed. Sudah bisa sampai di sini? Belum? Jadi aktifkan horizontal type tool pada toolbox, kemudian klik satu kali pada komposisi untuk memulai pengetikan. Ini sudah ya. Ketik kata speed. Sudah. Select text dengan type tool. Ini kita select types dengan text tool. Kemudian atur jenis hurufnya. Jadi kalian bisa mengatur jenis hurufnya di sini nih. Oh, saya menggunakan Helvetica Black misalnya. Kan? Oh, saya kepengen warnanya diganti menjadi warna merah, silakan. Atau digantinya itu tetap dengan menggunakan warna atau menggunakan warna biru misalnya. Mengerti sampai di sini? Mengerti? Sampai langkah yang ke-6 sudah mengerti atau belum? Sampai langkah yang ke-6 sudah mengerti atau belum? Sudah, Pak. Sudah, yang lainnya? Jadi aktifkan select text dengan type tool, kemudian atur jenis huruf atau ukuran huruf dan warna huruf sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-7, aktifkan teks dengan selection tool. Jadi teksnya itu kita aktifkan dengan selection tool. Kemudian letakkan teksnya itu pada bagian pinggir kiri layar. Jadi kita pindahkan ke sini. Nanti kita akan membuat animasi dari kiri ke kanan. Kira-kira seperti itu ya. Aktifkan teks dengan selection tool, kemudian letakkan teks pada bagian pinggir kiri layar. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, yang ke-8, pastikan teks masih dalam keadaan aktif. Ya, pastikan teks masih dalam keadaan aktif. Jika tidak aktif, aktifkan teks tersebut dengan selection tool. Kemudian pilih menu edit duplikat. Jadi, ini saya aktifkan, masih dalam keadaan aktif. Pilih menu edit, kemudian duplicate. Pindahkan teks kedua ke bagian bawah. Dan diusahakan sejajar ya. Pindahkan teks kedua ke bagian bawah sambil tekan tombol shift agar sejajar ya. Sambil tekan tombol shift agar tetap sejajar, Nah, paham sampai di sini? Paham. Nah, kemudian pada timeline akan terdapat ya, perhatikan pada timeline sudah terdapat 2 buah aset teks ya. Jadi pada timeline itu sudah terdapat 2 buah aset teks. Nah, buka kontainer kedua aset tersebut hingga muncul transform. Jadi ini kita buka hingga muncul transform. Transformnya kita buka hingga muncul anchor point, position, skala, dan rotasi. Yang atas juga sama. Sampai terbuka semuanya seperti itu. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kita buka semuanya. Nah, yang berikutnya itu adalah pindahkan current time indicator ke detik ke-0 untuk waktu memulai animasi. Jadi ini saya pindahkan ke detik ke-0 nih. Saya pindahkan ke detik ke-0.
untuk memulai waktu animasinya. Sudah dipindahkan ke detik ke 0? Sudah, Pak. Sudah. Begitu dipindahkan ke detik ke 0, kemudian aktifkan position ya. Di posisinya itu diaktifkan, diklik jamnya nih. Klik aset 1 sama aset 2. Ini diaktifkan dua-duanya. Jelas ya? Dua-duanya diaktifkan, jelas ya? Sudah diaktifkan dua-duanya hingga muncul keyframe pada kedua aset. Hingga muncul keyframe pada kedua aset. Jelas ya sampai sini ya. Aktifkan time varies stopwatch pada position pada kedua aset hingga muncul keyframe pada kedua aset. Jelas? Nih, muncul 2 titik seperti ini nih. Sudah sampai di sini jelas? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kalau sudah, sekarang yang berikutnya pindahkan current time indikator ke detik kedua. Jadi ini saya pindahkan ke detik kedua. Ini pindahkan ke detik kedua. Jadi pindahkan current time indikator ke detik kedua. Pindahkan current time indikator ke detik kedua. Nah, ini kalian perhatikan yang tanda merah di sini nih. Ini kan kalau kalian perhatikan pada position, ini pada position yang saya lingkari tanda merah itu adalah sumbu X. Yang tidak dilingkari itu adalah sumbu Y. Nah, kalau sumbu X itu dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah seperti ini nih. Tarik angka pada sumbu X ke arah kanan sehingga aset pindah ke sisi sebelah kanan. Lakukan hal yang sama pada aset berikutnya. Lakukan hal yang sama pada aset berikutnya. Contohnya itu kira-kira seperti ini. Ini saya pindahkan nih ke kanan ya. Nah, gitu, ditarik aja. Ya, kira-kira sampai sini. Lakukan hal yang sama pada aset berikutnya, yang bawah berarti. Ini saya tarik. Sampai sejajar ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi, tarik angka pada sumbu X ke arah kanan sehingga aset pindah ke sisi sebelah kanan. Lakukan hal yang sama pada aset berikutnya. Pindahkan current time indikator ke detik ke 0, kemudian tekan spasi untuk melihat hasil animasinya. Tekan spasi. Nah, kita bisa lihat hasil animasinya itu kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Nah, untuk mendapatkan hasil animasi yang smooth, perhatikan. Untuk mendapatkan hasil animasi yang smooth, lakukan cara-cara sebagai berikut. Lakukan cara-cara sebagai berikut. Ya. Aktifkan 2 buah keyframe pada aset ya, keyframe aset ya. Aktifkan 2 buah keyframe ya pada aset ya.
pada aset dengan menggunakan selection tool dengan cara menjaring sehingga warna pada keyframe itu dari warna abu-abu menjadi biru. Coba kalian perhatikan di sini. Ini warnanya apa nih? Abu-abu. Warna titiknya apa? Abu-abu atau biru? Abu-abu. Nah, supaya dia menjadi biru itu dijaring nih dengan menggunakan selection tool. Di selection tool itu di sini samping gambar tangan ya. Ditarik aja seperti ini. Nah, gitu. Atau dijaring ya, maaf ya. Dijaring seperti ini. Paham sampai di sini? Sampai dia menjadi warnanya itu adalah warna biru. Ini contohnya nih. Dijaring sampai jadi warna biru seperti ini. Paham? Paham, Pak. Jadi saya ulangi lagi, kalian jaring nih seperti ini. Kemudian klik kanan pada salah satu keyframe yang aktif atau berwarna biru. Jadi klik kanan ya. Klik kanan. Klik kanan, pilih menu apa tuh? Keyframe Assistant, kemudian pilihannya itu adalah Easy Ease. Sudah belum? Menemukan belum? Klik kanan pada salah satu keyframe yang aktif atau yang berwarna biru. Pilih menu Keyframe Assistant, kemudian Easy Ease. Sudah belum?